Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazid Ilmani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biografi dari Sayuti Melik. Sebelumnya, Sayuti Melik merupakan salah satu tokoh yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia adalah seorang di balik naskah proklamasi kemerdekaan sebagai pengetiknya. Berikut ini biografi lengkapnya. Nah, pada tahun 1908, beliau lahir di Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 22 November dengan nama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Kemudian, pada tahun 1920-an, beliau menempuh pendidikan di sekolah rakyat dan kemudian melanjutkan ke Mulo setingkat SMP. Saat remaja, ia mulai aktif dalam kegiatan pergerakan nasional. Kemudian pada tahun 1930, beliau bergabung dalam pergerakan anti-kolonial dan aktif menulis artikel-artikel tajam yang mengkritik pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1930-an, karena tulisan dan aktivitas politiknya yang radikal, ia ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Boven di Goel. Nah, kemudian pada akhirnya pada tahun 1942, Sayuti dibebaskan dari penjara. Ia aktif kembali di dunia politik dan bekerja sama dengan para tokoh nasionalis dalam gerakan bawah tanah. Kemudian pada tahun 1945, momen paling bersejarah, Sayuti Melik mengetik naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus berdasarkan tulisan tangan Insinyur Soekarno. Kemudian pada tahun 1950, beliau aktif di dunia politik. Ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP dan DPR RI. Nah, kemudian pada tahun 1960 juga, beliau masih tetap aktif sebagai tokoh nasionalis dan sering diundang dalam acara kenegaraan sebagai saksi sejarah proklamasi. Nah, kemudian pada tahun 1989, beliau wafat di Jakarta pada tanggal 27 Februari dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selama masih hidup, beliau pernah berkali-kali di penjara. Pertama, beliau pernah ditahan polisi rahasia Belanda pada tahun 1924 dan masuk penjara Ambarawa meskipun hanya beberapa hari, disalahkan karena menggelar rapat politik. Yang kedua, beliau ditangkap Belanda pada tahun 1926 dengan tuduhan membantu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang ketiga, tahun 1936, Sayuti ditangkap oleh polisi rahasia Inggris dan dipenjara di Singapura selama setahun. Yang keempat, setelah diusir dari Singapura, Sayuti ditangkap kembali oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta. Kemudian dipenjara di Gang Tengah, Jakarta pada tahun 1937 sampai 1936. Yang kelima, pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Sayuti kembali ditangkap dengan tuduhan menyebarkan pamflet PKI dan baru dibebaskan menjelang proklamasi. Yang keenam, pada Maret 1946, Sayuti ditangkap di Madiun oleh pemerintah Republik Indonesia, kemudian dikirim ke Solo. Yang ketujuh, pada bulan Juli tahun 1946, ia ditangkap pula di Yogyakarta atas perintah Amir Syarifuddin karena dianggap terlibat peristiwa 3 Juli 1946, tapi dibebaskan setelah Mahkamah Tentara menyatakan Sayuti tidak bersalah. Kemudian yang kedelapan, saat agresi militer Belanda yang kedua, Sayuti ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Ambarawa. Ia baru bebas setelah selesai konferensi meja bundar atau KMB. Nah, yang terakhir, pada tahun 1965, Sayuti kembali ditangkap dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung sehubung dengan tulisannya tentang belajar memahami Soekarnoisme. Nah, pelajaran yang dapat kita petik setelah mendengar perjalanan hidup dari Sayuti Melik, yaitu kita bisa belajar bahwa perjuangan tidak harus selalu lewat senjata, bisa juga lewat tulisan dan kecerdasan. Ia berani menyuarakan kebenaran meskipun harus dipenjara.
dan tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan lewat cara yang sederhana tapi berdampak besar. Kepercayaan yang ia dapat untuk mengetik naskah proklamasi menunjukkan pentingnya punya skill, pengetahuan, dan integritas. Meski jarang tampil di depan, jasanya sangat penting, mengajarkan kita bahwa kerja keras di balik layar juga punya peran besar dalam sejarah dan perubahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.